Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sudirman. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Pertemuan kali ini saya akan bicarakan masalah future job. Jadi untuk masa depan itu pekerjaan apa yang paling cocok di Indonesia? Karena dengan adanya berbagai macam perubahan, apalagi teknologi, maka dituntut kita harus mempersiapkan diri ke depan seperti apa. Kita bisa lihat di sini top 10 highest paying job in Indonesia. Jadi ada 10 besar nanti yang saat ini bisa menjadi andalan. One is Chief Financial Officer, Direktur Keuangan, Direktur Perbankan, semua yang berkaitan dengan masalah keuangan saat ini ya, itu yang menjadi top terbesar. Maka jangan salahkan kalau Gubernur Bank Indonesia gajinya bisa lebih tinggi daripada Presiden. Kedua, Chief Financial Officer masih diduduki oleh keuangan lagi. Jadi barang siapa yang saat ini bekerja pada dunia keuangan masih mendominasi dari 10 pekerjaan yang mempunyai penghasilan terbesar. Third, Senior Cost Accountant. Ini juga masih ada kaitannya dengan keuangan. Jadi akuntan senior di dalam perhitungan itu dia akan mempunyai berbagai macam kemampuan. And four is Chief of Treasury. Nah, pada posisi ini sudah mulai bergeser dari Head of Treasury. Kemudian juga posisi ke-5, Head of Finance. Ini masih berkaitan pada kepala bagian keuangan dan sebagainya. Dan yang posisi ke-6 adalah Chief Administrative Officer. Oleh sebab itu, pada posisi-posisi kepala bagian administrasi, kepala bagian personalia, kepala bagian apa itu masih ada pada posisi yang ke-6. And the 7th top is Business Director. Director ini memang menjadi salah satu tumpuan pada saat ini. Barang siapa yang bisa menjadi director, dia menduduki peringkat ke-7 untuk penghasilannya yang besar. Kemudian yang ke-8 adalah Marketing Director, Direktur Pemasaran. Jadi pada posisi ini Direktur Pemasaran menduduki posisi yang ke-8. Dan 9 top is General Manager. Jadi General Manager posisi yang ke-9, and 10 is Sales Director. Nah, Direktur Sales ini ada pada posisi yang ke-10 itu saat ini. Jadi pada posisi sekarang di 2020, ini 2015 sampai 2020 itu mendominasi 10 besar, 10 tertinggi yang mempunyai penghasilan terbesar di Indonesia, mulai dari Chief Financial Officer, yang kedua masih diduduki Chief Financial Officer, ketiga Senior Cost Accountant, dan keempat Head of Treasury, kelima Head of Finance, keenam Chief Administrative Officer,
ke-7 business director, ke-8 marketing director, ke-9 general manager, and ke-10 is sales director. Nah, saudara-saudara bisa merasakan saat ini Anda berada di posisi yang mana kalau ditinjau dari dunia bisnis yang kita lihat berdasarkan top 10 highest paying job in Indonesia. Nah, what new job will exist in 2035? Kita lihat sekarang apa nanti di tahun 2035 pekerjaan yang menjanjikan. Yang pertama adalah remote pilot. Jadi nanti pesawat terbang itu tidak ada pilotnya tapi cukup dikendalikan dengan remote. Sekarang sudah banyak dilakukan itu seperti drone, kemudian pesawat tanpa awak, kemudian juga itu pengendali ruang angkasa, itu semua menggunakan remote. Nah, nanti pengendali remote pilot itu yang menduduki jabatan baru di tahun 2035. Kemudian online entrepreneur. Nah, pada posisi ini mereka masih ada kaitannya dengan IT yang bisa mengoperasikan, mengolenkan dari apron tersebut. Ketiga, personalized preventative helper. Ini adalah bagian dari kesehatan. Jadi nanti masih dibutuhkan banyak sekali ahli-ahli kesehatan di tahun 2035 dengan perkembangan yang begitu pesat sehingga nanti pada tahun itu dibutuhkan ahli-ahli kesehatan yang profesional. Kemudian keempat adalah big data analysis. Ini ahli analisis data yang besar. Sehingga dalam sebuah organisasi, misalnya satu kampus, itu tidak perlu banyak orang untuk bekerja. Tidak perlu terlalu banyak alat yang digunakan. Cukup beberapa orang saja, tetapi bisa mengendalikan satu aktivitas sebuah kampus. Termasuk misalnya adalah pemerintahan daerah, kemudian juga organisasi, pengelolaan usaha, misalnya perusahaan, begitu dan lain-lainnya. Nah, ini adalah new jobs at 2035 yang nantinya akan menjadi barometer untuk menjadikan atau menjanjikan bahwa ini nanti adalah pekerjaan-pekerjaan yang dicari. Nah, kita lihat sekarang ada sekitar 30 disappearing jobs that won't exist in 2030. Ada 13 pekerjaan yang nanti diperkirakan akan hilang pada tahun 2030. Nih, kita coba, sekarang sudah mulai kelihatan kan. Yang pertama adalah travel agent. Nanti agen-agen perjalanan, apakah itu agen untuk wisata, agen untuk bus dan sebagainya, itu akan hilang. Tidak ada lagi agen-agen seperti itu karena mereka nanti sudah menggunakan sistem online untuk melakukan kegiatan. Jadi tidak ada lagi agen yang menyediakan tempat untuk melakukan itu. Jadi kalau saya punya bus atau jasa usaha seperti itu, tidak perlu membuat kantor cabang atau apa, cukup secara online nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kasir ini akan hilang karena munculnya adanya e-money dan juga uang plastik dan sebagainya, sehingga semua ATM akan bergerak dengan sendirinya. Bahkan HP pun bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dengan melakukan
online menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam HP. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, kasir itu lama-lama akan mulai berkurang. Ambil contoh misalnya, kita akan membeli bahan bakar bensin, tidak ada lagi nanti petugas yang di situ. Kita akan menekan sendiri, mengukur sendiri, bayar sendiri, dan bensin akan keluar sendiri. Termasuk juga di dalam pembelian nanti kita sudah tidak ada lagi menggunakan uang, tapi cukup dari rumah barang sudah langsung. Termasuk perbankan, semua perbankan hampir akhir nanti akan hilang karena mereka transaksi sudah menggunakan teknologi informasi, jadi semua sudah menggunakan mesin. Librarian, pustakawan ini juga akan hilang karena pustakawan ini akan diterjang dengan adanya digital, jadi ada librarian digital, sehingga tidak membutuhkan lagi petugas pustakawan di dalam perpustakaan yang besar. Tapi kita cukup melihat buku data-data dari data-data yang ada di dalam big data itu. Postal karir ini adalah juga akan menjadi salah satu yang akan hilang. Kemudian bank teller, bank-bank di dunia nanti akan tidak membutuhkan teller lagi. Kalau mereka butuh duit, ya silakan ke ATM. Kalau dia mau store duit juga sudah di ATM. Jadi tidak membutuhkan teller sampai banyak sehingga menghabiskan biaya. Tekstil worker, pekerja tekstil, industri-industri tekstil yang sekarang jumlahnya ribuan akan tergusur. Mereka akan tergusur dengan model mesin digital, sehingga mesin itu sudah tidak membutuhkan manusia-manusia lagi untuk menunggu mesin. Secara otomatis mesin akan berjalan dengan sendirinya. The print industry, industri untuk percetakan dan sebagainya, mereka juga akan hilang karena akan bermunculan teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di rumah masing-masing. Sport, reverse, and umpires. Jadi umpires di sini juga menjadi bagian yang akan ditinggalkan oleh mereka-mereka yang biasa bekerja di situ, sehingga nanti seperti pelatih senam dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi, tapi mereka justru akan menjadi orang yang langsung datang ke rumah memberikan pelatihan atau menggunakan video untuk melakukan pelatihan itu sendiri. Pilot, karena sudah menggunakan pilot remote, akhirnya pilot-pilot itu akan berguguran satu persatu. Mereka akan meninggalkan pekerjaannya karena semua pesawat nanti dikendalikan menggunakan remote. Berikutnya adalah taxi and Uber driver. Supir-supir taksi nanti hilang, tidak ada lagi, karena diterjang dengan berbagai macam kebutuhan yang secara otomatis transportasi umum akan lebih banyak dijalankan, sehingga mereka seperti taksi dan sebagainya akan hilang. Lumberjack termasuk yang akan hilang. Telemarketers dan sistem nelayan-nelayan juga nanti hilang karena akan muncul peralatan-peralatan modern yang bisa langsung untuk penangkapan ikan dan sebagainya. So what should I do instead? Apa yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan itu? Yang pertama adalah creative job. Harus mempunyai creative job, artinya kita harus kreatif dalam menghadapi tantangan itu, sehingga kita ini tidak akan ketinggalan. Dengan adanya creative job itu berarti kita bisa menemukan sesuatu yang ada dan sesuatu yang belum ada, sehingga bisa menjadi
persaingan dan kita menang di dalam persaingan itu sendiri. Relationship based job. Jadi pekerjaan-pekerjaan besar yang kita butuhkan berbagai macam relationship termasuk kerjasamanya. Unpredicted job. Jadi memprediksi apa sih yang akan ada, apa sih yang nantinya harus kita lakukan. Oleh sebab itu, di dalam posisi-posisi yang akan datang, kita harus bisa menjadi creative job, relationship based job, and unpredictable job. Nah, itu adalah harapan ke depan. So what should I do instead? Top 10 skill di 2020 dan di 2015. Kita bandingkan ini. Jadi 10 pekerjaan yang terbaik top 10 skill di 2015 dan 2020. Dan nanti perubahannya di tahun 2035. Kondisi tertinggi di tahun 2015, kompleks problem solving. 2020 masih, jadi pemecahan masalah yang sangat kompleks masih dibutuhkan. Kedua, coordinating with others. Nah, di sini sudah ada perubahan, critical thinking. Kita memberikan masukan, kritik, dan sebagainya. Kemudian, people management, itu juga masih tertinggi. Critical thinking keempat di 2020 sudah menjadi kedua. Kelima, negotiation di 2020 turun dia ke 9. Kemudian 6, quality control di 2020 sudah tidak muncul lagi quality control. 7, service orientation di 2020 menduduki posisi ke-8, jadi tidak jauh. Ke-8, judgment and decision making, itu naik ke posisi 7. Dan ke-9, active listening di 2020 sudah tidak ada. Dan 10, creativity. Nah, 2020 justru creativity itu menduduki urutan yang ketiga. Makanya kalau kita lihat saat ini perubahan-perubahan yang menjanjikan, perubahan-perubahan yang akan kita lakukan itu menjadikan sesuatu ke depan kita harus seperti apa. Kalau dalam posisi yang kita sendiri tidak tahu dan tidak bisa menjembatani untuk posisi yang akan datang, artinya kita ini hanya menjadi penonton. Kita akan ditelan oleh aktivitas-aktivitas yang saat ini sedang berjalan dengan baik. Sehingga di mana posisi saudara-saudara saat ini nanti menjadikan sesuatu untuk menyampaikan kepada generasi-generasi penerus supaya kelak di 2035 mereka itu tidak hanya sekedar menjadi penonton atau tidak hanya sekedar menjadi penggumun, artinya hanya heran, hanya terkagum-kagum, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, dan seterusnya. Nah, itulah ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian agar kelak ke depan kalau Anda sebagai pengelola usaha itu mana yang harus dilakukan, atau Anda sebagai konsultan apa yang harus bisa dikembangkan. Posisi-posisi yang menjadi lebih baik merupakan suatu posisi di mana perkembangannya itu harus menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, disinilah saya sampaikan pada saudara sekalian agar di dalam posisi apapun Anda
baik sebagai pengusaha atau sebagai konsultan usaha, bisa menjadikan sesuatu untuk lebih baik lagi. Nah, kalau kita ingat bahwa ada 13 pekerjaan yang nantinya akan tidak atau akan hilang di tahun 2030, mestinya kita sudah merupakan sesuatu cambu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kemungkinan saat ini ada orang yang bangga bisa menjadi teller bank atau bisa menjadi kasir atau apa. Suatu saat mereka akan terkikis habis. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak wajar karena memang perkembangan teknologi menuntut seperti itu. Seperti misalnya kita naik kereta komuter lain, kan sudah kelihatan, sudah bukan uang lagi yang beredar, tapi kita sudah menggunakan kartu, dan sudah menggunakan digital. Jadi sudah tidak butuh lagi orang yang terlalu banyak. Dampaknya nanti adalah pasti akan muncul pengangguran-pengangguran baru. Tapi apabila kita mau mencermati bahwa justru di dalam mengantisipasi itu muncullah kreativitas tadi. Setelah makin banyak kreativitas yang bisa kita kembangkan, maka kita akan menjadi pemenang di dalam persaingan. Nah, kita lihat ini ada 4 kategori yang sekiranya nanti bisa menjadi harapan ya. Ini dari remote control, dari remote pilot ini pasti orang yang ahli nanti menguasai IT dan juga teknologinya. Penlem Cepren ini juga, dan personalized preventive helper, sehingga di sini juga itu tenaga kesehatan. Sekarang aja sudah kelihatan ya, dunia mengalami kesulitan untuk mengantisipasi adanya pandemi COVID-19. Jadi apabila di situ sudah ada personalis representatif health helper, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Karena belum siap, tahu-tahu muncul COVID-19 yang begitu besar. Big data ini sudah mulai berjalan. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan menggunakan big data analisis sehingga dia lebih memudahkan di dalam mengelola usaha-usahanya itu. Nah, artinya ke depan apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan sehingga untuk mengantisipasi dari 10 pekerja di Indonesia yang mempunyai gaji tertinggi ini akan dihilangkan atau akan hilang. Nah, kalau ini hilang nanti kan akan muncul baru dan kita harus bisa mempersiapkan diri terutama untuk generasi muda yang akan datang. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, cukup sampai di sini pertemuan dengan saya, dan saya sampaikan terima kasih sekali atas perhatiannya. Dari saya, Sukirman. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.